Alhamdulillah ya Allah wa syukurillah atas nikmat yang Allah berikan. Meneruskan pengajian kita Fathur Rahman li syarhi Zubad ibn Ruslan lil Imam Syihabuddin Ar-Ramli rahimahullahu ta'ala wa adama naf'al barakati ulumihi bidarain. Meneruskan, kita baca abiyatnya dulu. Baitnya Imam Ahmad bin Ruslan, wa ajizun anil qud yasalla li janbihi wa bil yamini aula thumma yusalli ajizun ala qafahu wa bir ruku'i was sujudi aw ma'a bir rasi in ya'jiz aw ya'jaz fa bil ajfani lil ajzi ajra al qalba bil arkani wa la yajuzu tarkuha liman aqal wa ba'da ajzin in yutik syai'an fa'an. Nah, kemarin udah kita sampaikan berdiri bagi yang mampu pada sholat wajib zohor, asar, maghrib, isya, subuh, ini hukumnya rukun. Artinya yang harus, maknanya kalau satu ketika kita sholat zohor, mampu, lagi nggak sakit, lagi nggak ada uzur, lagi nggak ada alasan, duduk aja begitu, maka sholatnya tidak sah, batal. Makanya kalau satu ketika kita nggak bisa berdiri, nah ini. Wa ajizun anil qudi shalla li jambihi. Jadi kalau kita nggak bisa salat diri ya duduk. Dirinya doang Ustaz yang nggak bisa, berarti boleh duduk. Berarti nanti untuk rukunya dia bisa diri, bisa diri. Ustaz, saya nggak bisa dirinya itu kalau kepanjangan, kalau sekedar baca Fatihah, saya bisa diri. Nanti habis baca Fatihah, udah kagak kuat, baru duduk. Jadi kalau satu ketika tidak bisa berdiri, duduk. Nah, duduknya itu pun nanti akan dilihat. Dia full, nggak bisa dirinya pada setiap rukun. Iya, ya udah kalau begitu duduk. Tapi kalau hanya sekedar dirinya saja dia nggak kuat, ruku dia bisa sempurna, sujud bisa sempurna, maka yang dikasih keringanan itu hanya dirinya, maka dia boleh duduk. Nah, giliran dia ruku, dia harus diri, ruku sempurna. Sujud bisa, sujud sempurna. Jadi jangan hanya sekedar dia nggak bisa diri, kemudian rukunya diisyaratin, sujudnya diisyaratin, ini nggak sah secara hukum. Di bangku? Nah, iya, makanya kalau di bangku, boleh dia sholat duduk di bangku. Nah, sujudnya nanti bisa nggak dia rukunya? Wah, kagak bisa, Ji. Jerongkong, emang udah payah di sini, udah hotel dengkulnya. Iya kan begitu ya? Oke, kalau kayak begitu berarti rukunya begini. Terus sujudnya bagaimana? Sujudnya juga sama lah, kalau ruku aja hotel bagaimana sujud? Ya berarti rukunya pun sama, mengisyaratkan begini. Tuh. Tapi kalau hanya dirinya aja dia nggak mampu, ruku dia bisa, sujud dia bisa, maka ruku dan sujud harus dia lakukan sempurna. Inilah pengertian la yukallifullahu nafsan illa wus'aha wa ma amartu fa'tu minhu mastata'tum, kata Nabi. Yang aku perintahkan lakukan sesuai mampu kita. Jangan tibang diri doang kagak bisa, rukunya mah dia bisa, sujudnya dia bisa, duduk aja udah ntar rukunya begini. Allah, sami Allah, Allah sujudnya begitu. Lah emang Bapak kagak bisa ruku? Lah kalau ruku mah bisa, emang kan tanggung. Nah, ini ibadah pakai Nah, diterima Ustaz Ahmad. Nah, sekarang kalau dia udah nggak bisa duduk, udah payah, udah kagak bisa duduk, udah nggak bisa duduk. Nah, kalau nggak bisa duduk, nah di sini diatur ya oleh ulama-ulama kita, disampaikan oleh ulama-ulama kita, dituliskan oleh ulama-ulama kita ketentuan ketetapan itu, ingetin tuh. Ya, jadi kalau bahasanya kayak begini, berarti ulama nukil, mindain, sebagaimana ajaran Tapi kalau ijtihad, itu berangkatnya pribadi. Bisa benar, bisa sah. Nah, kalau kayak begini, kalau yang namanya nukil,
Itu udah pasti benar. Kayak Sahihul Bukhari. Itu bukan karangan Imam Bukhari, tapi nukilan Imam Bukhari. Maka kalau yang ngeritik Imam Bukhari itu bukan ngeritik Imam Bukhari, ngeritik Nabi. Karena yang dikritik hadis. Tuh. Mentah. Nah sekarang dia nggak bisa diri. Kalau nggak bisa diri, wa ajizun anil qudi shalla li janbihi wa bil yamini aula. Kata Ahmad bin Ruslan, kalau dia nggak mampu diri, maka dia sholatnya sholatnya itu berbaring ke kanan, berbaring. Kalau ke kiri makruh. Kecuali dia udah nggak bisa berbaring ke kiri, ya maka dia boleh berbaring ke kiri nggak bisa, ke kanan nggak bisa, baru dia ke kiri. Bagaimana bentuknya? Surahnya berbaring ke kanan kayak kita nguburin orang yang meninggal, masukin ke liang lah. Nah itu kayak begitu tuh namanya ala janbihi aiman. Apa namanya kalau begitu? Miringin. Baring ya. Ya. Miringin. Gitu sholatnya. Nah kalau itu nggak bisa, terus apa? Summa yusalli ajizun alal qafa wa birruku'i wasujudi auma. Nah kalau dia nggak bisa diri, ya duduk nggak bisa ya kayak begitu. Kalau nggak bisa kayak begitu berarti celentang begini nih. Nah itu apa? Palanya ditinggikan. Nanti kalau dia masih mampu menggerakkan rukuknya, sujudnya dengan kelopak mata, maka harus digerakkan. Allahu Akbar, Samiallahu liman hamidah, Allahu Akbar, nah gitu. Karena kalau biasanya kalau yang udah celentang begitu, boro-boro sujud ruku juga kagak bisa, gerakin pala juga kagak bisa. Nah, maka kemudahan proses-proses ini itu memang betul-betul berproses, nggak langsung dimudahkan. Udah duduk, udah kagak bisa main duduk-duduk aja, bisa nggak diri, kagak, ruku kagak, sujud kagak, ya udah duduk. Kagak bisa duduk juga payah, kan begitu orang lagi 7 keliling, kan repot, ya udah sembahyang begitu. Begitu bisa nggak? Kagak bisa juga, yang enak celentang. Ya udah kalau celentang, tinggiin palanya, nanti gerakin nama pala, ruku gerakin, Allahu Akbar, Samiallahu liman hamidah, Allahu Akbar. Nggak bisa juga gerakin pakai kepala, gerakin pakai mata. Gerakin pakai. Nah kalau gerakin pakai mata juga kagak bisa, maka apa? Gerakin dengan hati. Itu ketetapannya. Apa kayak begitu? Makanya selagi seseorang masih berakal, lam taskut faraidus shalah alaihi, lam taskut alaihi faraidus shalah. Makanya orang kalau masih berakal, kondisi badannya selemah apapun, tapi kalau akalnya masih ada, dia masih wajib sholat. Pelaksanaannya dikembalikan kepada kemampuannya. Diri kagak bisa, duduk kagak, berbaring kagak, celentang kagak, gerak pala kagak, gerak mata kagak. Ya udah berarti gerakannya pakai hati. Nah itulah yang sering kita sampaikan. Kalau ada keluarga kita yang sakit, itu kalau setiap waktu sholat tetap bisikin, wuduin atau tayamumin. Setelah ditayamumin, banyak niat tayamum, tayamum. Habis begitu udah masuk sholat. Pengertiannya bagaimana? Pengertiannya agar kalau mungkin keadaannya bapak kita yang sedang koma, oke, dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa ngelihat, dia nggak bisa tapi hatinya masih hidup. Bahkan dia kagak bisa ngomong. Nah makanya disitulah fungsinya kita nih anak yang nungguin. Jangan jangan pakai sholat, ntar aja kalau udah kelar kodok, udah tau mati. Tidak ada yang tanggung jawab satupun orang tersebut di hadapan Allah. Nggak ada. Nggak ada satu fatwa ulama pun kalau lagi sakit, akalnya masih ada, kewajiban sholatnya itu gugur. Nggak ada. Orang yang kagak wajib sholat kalau dia tidur. Atau koma, hilang akal. Stroke, kata dokter emang hilang akal. Kan yang rasain kita. Kalau orang lain mah kan kita kan masih napas aja gitu ya. Kan orang kagak tahu, disangkanya kita koma, hati kita masih hidup, tahu nggak? Kan kagak. Nah makanya kita tetap punya kewajiban untuk melaksanakan sholat. Nah makanya bantu kalau ada famili kita yang kurang sehat, ya mbak, waktunya sholat ini, udah langsung aja tayamumin. Nanti nyak kita yang sholat.
Kalau memang kebetulan memang akalnya udah hilang karena koma atau tidur, sudah nggak ada kewajiban untuk sholat buat dia. Tapi kalau dia masih ada akalnya, masih sadar, cuman seluruh badannya sudah tidak bisa digerakkan, berarti dia nggak sholat dong. Nah ini dia yang perlu kita pahami. Nah selain memang kita yang akan mengalami itu paham, orang yang nungguin juga biar paham. Udahnya kagak usah sembahyang, udah ntar aja kodok. Siapa yang ngomong? Sholat itu kagak boleh dikodok kecuali dia tidur dan lupa. Kecuali dia tinggalin sengaja. Gitu. Cuman hanya mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan sholat berapapun yang kita tinggalkan wajib dikodok. Ini tidak lain adalah untuk apa? Untuk meringankan utang dia terhadap Allah. Makanya kalau orang sembahyang pernah kagak sembahyang setahun, Pak Ahmadi setahun dia kudu wajib bayar. Nggak bisa dibayar sama beras. Yang bisa dibayar sama beras, fidyah itu puasa. Kalau sholat kenapa? Ulama hampir sepakat, walaupun Imam Syafi'i qila fi Syafi'iyah, ada yang mengatakan dalam mazhab Imam Syafi'i boleh. Kalau puasa boleh dibayar dengan fidyah, maka sholat demikian. Ya kalau kayak begitu gampang banget orang ninggalin sembahyang. Udah bayar aja kayak orang-orang kaya. Konglomerat kagak sembahyang seumur hidupnya. Orang tuh apa ya? Akhirnya keluarganya udah bayar beras. Kalau puasa sah, tapi kalau sholat nggak bisa. Makanya sholat itu nggak pernah ada gugurnya kecuali dia tidur atau dia lupa. Itu pun harus dikodok. Nggak ada ini gue lagi sakit, lagi payah, lagi nggak bisa kena air, nggak sembahyang. Nggak ada tayamum. Tayamum juga nggak bisa kalau kena tanah gudik. Emang kulit jelek. Orang ada juga kena tanah bagus, cakep kulit gudik. Lah kalau kagak bisa tayamum ya pakai ya sembahyang aja udah. Nggak bisa wudu ya tayamum, nggak pakai tayamum ya udah sembahyang. Usolli fardhu zuhri Allahu Akbar. Adapun nanti kalau sehat mau kodok, mau ulang, mau kodok silakan, enggak juga nggak apa-apa. Karena itulah kemampuan kita saat itu. Kalau sholat tuh nggak bisa dah. Sholat mau kagak aci, pakai entar aja. Sakit seminggu wajib sholat. Lah kan kagak bisa diri, duduk. Wudunya bagaimana? Tayamum. Lah itu kan kencing mulu, bersihin sebisa-bisa, sebisa mungkin. Gabungin sholat. Lah dia ini beraknya udah setiap setengah jam sekali. Gampang. Kagak ada yang susah kalau kita paham ilmu. Caranya bagaimana? Maka kalau yang beraknya sudah setengah jam sekali, ini dihukumkannya sama dengan selisil baul, orang yang beser. Caranya bagaimana? Nanti dia wudunya kalau udah masuk waktu. Allahu Akbar, waktu apa tuh? Zuhur misalkan. Ya udah, ganti pempesnya, cuci ganti pempesnya, tayamumin, salat, Mbak. Salat zuhur 4, kelar zuhur 4, asar 4. Dah. Salat nanti maghrib. Masuk waktu maghrib, Allahu Akbar, bersihin, cuci, tayamumin, wuduin atau tayamumin, salat maghrib 3, isya 4. Salat subuh. Ayo. Jangan dibuang seminggu di rumah sakit kagak sembahyang. Boleh kagak sembahyang kalau akalnya udah hilang. Ya kan orang sakit. Ya kalau orang sakit yang bisa menggugurkan sholat, nggak apa-apa nggak sholat, Allah nggak omelin, itu namanya sakit PA. PA kan sakit. Ya. Mau PA? Bener nggak? Ya ada Pak. Jangan. Sholat ini atu-atunya ibadah yang Allah tetapkan dan pilih untuk ingat Allah. Jadi orang kalau masih sholat itu ikatannya masih ada. Allah masih lihat. Tapi kalau udah nggak sholat, udah nggak dilihat sama Allah. Ahli sedekah, mau ahli sedekah kek. Wah dia mau sedekah melulu, haji melulu, mau ahli haji kek. Satu. Kalau sholatnya udah kagak, nggak dilihat sama Allah semuanya. Kenapa? Memang karena sholat adalah yang pertama ditanya. Kalau sholat baik maka akan baik semuanya. Kalau sholat hancur-hancur semuanya. Ngapain Allah ngelihat sedekah yang ria? Ngapain Allah nerima haji yang penuh dengan pencitraan? Ngapain Allah ngelihat korban-korban yang memang penuh dengan ujub, sombong dan yang lain? Maka nggak ada, Pak. Itu dia kan rajin sedekah, begini, diterima enggak? Tapi kagak sembahyang, kagak. Tapi pahala dunia dikasih. Tapi akhirat tidak. Maksudnya pahala dunia dikasih bagaimana? Orang baik dibalas sama orang
Baik. Dia orang baik banget. Emang tulus baik. Men sembahyang kagak dibalas sama Allah pahalanya di dunia. Orang nanti Allah mudahkanlah urusan. Tapi kalau di akhirat, ya gimana? Orang talinya udah putus sama Allah. Nah, pentingnya. Paham kira-kira? Wala yajuzu tarkuha liman aqal wa ba'da ajzin in yutik syai'an fa'al. Jadi kalau dia masih berakal nggak boleh ninggalin salat. Kalau masih berakal nggak boleh. Nggak boleh, kondisi bagaimanapun. Apa perang wajib salat kita. Lah perang kan kondisi yang pertama menakutkan, persiapan, hati-hati macam-macam. Perang tetap wajib salat. Cuman rakaatnya dikurangin. Maka kata Ummul Mukminin, ibu kita Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau lagi kemana-mana, wa iza aqamna shalla arba'an. Kalau nggak kemana-mana, salatnya 4. Wa iza safarna shalla rakaatain. Kalau kita kemana-mana, salatnya 2. Wa iza harabna, wa iza qatalna, apabila kita perang, fa sallaina rakaatan. Dalam satu pendapat, kita salatnya 1 rakaat, imam 2, makmum 1-1. Artinya tetap salat. Jangan gampangin, Pak. Kalau puasa silakan aja. Ya Allah, Ji, gue payah banget ini puasa. Ngapa? Kalau asal puasa 7 keliling, berbuka, Bang. Mang, berbuka. Buka. Ntar kalau hari yang lain kuat, ganti. Ji, kagak kuat dah, gue ganti puasa. Kagak kuat dah, bayar fidyah. Aman. Dimaafin sama Allah. Emang udah diatur caranya. Sholat mah nggak bisa. Bisa diri? Nggak, duduk. Nggak bisa? Berbaring. Nggak bisa celentang, gerakin kepala. Nggak bisa gerakin mata. Nggak bisa gerakin pakai mulutnya mingkem. Nggak bisa baca Fatihah. Kan kalau baca Fatihah itu kudu gerak, Pak. Nggak boleh baca Fatihah. Itu bukan baca. Maka ada sebagian ulama mengatakan kalau dia sembahyang zuhur sendiri, bukan jamaah, bukan makmum, sendiri, baca Fatihahnya begini. Kagak gerak mulut, nggak sah sembahyangnya. Ada pendapat seperti itu. Loh kenapa? Di situ mintanya baca. Kalau baca tuh kudu bergerak. Alhamdulillahirabbil. Jangan toto kentut. Paham kira-kira, Bang Wawan? Iya. Makin pentingnya wa ba'da ajzin in yutik syai'an fa'al. Nah, begitu juga. Ya, itu yang tadi kita sampaikan. Ji, goma ini diri yang gua nggak kuat itu kalau lagi baca Fatihah sama surat. Kan banyak tuh kita lagu sembahyang pakai duduk, jamaahnya kan. Akhirnya kenapa? Enggak, saya yang kagak kuat diri itu lebih dari 2 detik, 3 detik kalau lagi baca Fatihah sama surat itu duduk. Tapi kalau nanti rukunya mau bisa. Kalau rukunya bisa, makanya bilang wa ba'da ajzin in yutik syai'an fa'al. Tapi kalau memang rukunya bisa sempurna, lakukan ruku sempurna. Sujudnya demikian. Terus sami Allahu liman hamidah, terus habis sujud Allahu akbar, dia diri lempeng, diri dulu lempeng, habis itu baru duduk. Nah, makanya orang-orang yang sembahyang duduk ini, kalau dia udah paham, alhamdulillah. Kalau dia nggak paham, nanya. Jangan main ijtihad sendiri. Jalan mana kelihatan gagah banget, ilok dia ruku kagak bisa. Oke lah kalau sujud karena ke bawah dia nggak bisa, ruku. Jalan soalnya bisa. Beda kalau memang jalan juga udah kagak bisa. Kalau jalannya kagak bisa ya itu mungkin. Tapi kalau dia jalan bisa, artinya masih ada kemungkinan besar dia ruku bisa. Lah kalau ruku bisa, dirinya nggak bisa, pas lempengan diri dia duduk, giliran ruku dia diri, ruku sempurna. Kalau dia tinggalkan secara sengaja sementara dia mampu, batal sholatnya. Itu begitu, itu rukun. Rukun itu nggak boleh ditinggalkan tanpa ada uzur. Rukun itu nggak boleh ditinggalkan tanpa uzur. Paham kira-kira? Ini ada lari bisa, jalan bisa. Iya, lari bisa, jalan bisa, sembahyang duduk. Berarti kendalanya di diri kan? Ya udah berarti dirinya. Jangan gampang-gampangin. Berbeda kalau sholat sunnah. Kalau sholat sunnah, kita sehat buger banget juga kayak misalkan Bang Haji Ahmad, bukan sehat juga.
Mau sembahyang sunnah, la ba'diyah wala apa sunnah pokoknya. Itu boleh dilakukan sambil duduk. Cuman pahalanya setengah daripada orang sholat sendiri. Itu kalau sholat sunnah. Kenapa Rasulullah tetapkan seperti itu? Agar sholat sunnah tetap bisa dilaksanain. Buat apa? Nambahin kekurangan yang ada pada wajib. Intinya tuh begitu. Kalau sholat sunnah mah, apalagi si yang sakit, yang sehat boleh sholat duduk, boleh sholat berbaring, kata Imam Nawawi. Kalau duduk setengah pahala orang yang berdiri, kalau berbaring seprapat pahalanya. Tapi masih ada pahalanya daripada kagak. Ini untuk sholat kira-kira paham gak nih? Iya. Iya, ngaji udah 2 minggu sekali, kalau kagak paham abong. Makanya kalau kagak paham tanya itu. Ngaji jangan pulang dari sini ngaji kagak yang enggak ada pahaman. Kecuali memang bawaan. Kalau bawaan memang ngantuk aja, asalnya mesti udah tidur payah. Itu yang kita kagak omelin. Ini orang udah tua. Dapat pahala yang penting. Annal musalli ala hayati minal hayati as-sabiqati iza ataqa syai'an fa'ala wujuban. Kata Sayyid Al-Imam Syihabuddin Ar-Ramli, kalau orang yang nggak bisa diri apa, yang lainnya bisa, maka lakukan yang dia bisa, hukumnya wajib. Nah, itu tadi yang kita jelaskan. Nggak bisanya dia apa doang, Bang? Saya nggak bisanya itu megang lutut saat ruku. Nggak bisa sama sekali ruku. Ya sudah, kalau nggak bisa sama sekali ruku, maka rukunya diisyaratkan. Diri bisa, diri sempurna. Sujud bisa, sujud bisa. Caranya bagaimana nanti? Giliran imam turun ruku, ya kita pala kita doang begini. Bikin Sami Allahu liman hamidah. Nah, nanti giliran sujud bisa sujud. Nah, maka sempurna sujud. Biasanya kalau orang udah nggak bisa ruku, sujud juga udah nggak bisa. Paham kira-kira? Wallahu taala a'lamu bissawab. Ya Allah, mudah-mudahan sehat semuanya. Besok alhamdulillah. Ya silakan yang mau bertanya.